Berada di Jalan Oto Iskandar di Nata, Kota Bandung, Jawa Barat, warung nasi yang menyajikan makanan khas Sunda ini tidak pernah sepi dari pelanggan, terutama saat jam makan siang. Siap-siap nih, Anda tidak kebagian tempat duduk karena antriannya yang panjang. Rumah makan yang berada di pusat Kota Bandung ini menyajikan lebih dari 50 pilihan masakan yang bisa Anda nikmati. Minggu pagi, dapur ini tidak pernah sepi. Puluhan pegawai sibuk menyiapkan aneka hidangan bagi para pelanggan. Semua pegawai punya tugas masing-masing dalam mengolah makanan. Ayam goreng memang jadi menu andalan di warung nasi ini. Setiap hari ada sekitar 300 ekor ayam yang diolah. Waduh. Ayam yang digunakan ini berjenis ayam kampung yang dikirim dari kawasan Cianjur yang merupakan kampung halaman sang pemilik warung nasi. Ya, sebenarnya ini dari peternakannya sudah bersih, tapi untuk memastikan higienitas, ketika masuk dapur ini harus diperiksa kembali ya Pak ya, harus dibersihkan, terutama dari bulu-bulu ayamnya yang kadang-kadang masih menempel. Saat sudah dipastikan bersih, ayam akan diungkap menggunakan racikan khas. Resepnya sebetulnya sederhana, layaknya bumbu ungkap lainnya. Tapi tentu saja ada racikan khusus yang disiapkan agar membuat cita rasa ayam tetap otentik. Nah, ini bumbu ungkapnya sudah berhasil diracik, jadi ini adalah campuran dari rempah, Kang. Rempah-rempah, aduh wanginya ini enak banget, Kang. Saat bumbu ungkep sudah panas, potongan ayam langsung dimasukkan ke dalam panci besar. Agar bumbu meresap sempurna, pastikan setiap potongan ayam terendam bumbu ungkepan ayam yang telah dibuat. Oke, jadi untuk satu racikan ungkepannya ini kurang lebih akan diisi ayam berapa banyak, Pak? 200 potong, nggak boleh lebih dari itu ya, biar bumbunya meresap. Dan biasanya ini durasinya berapa lama untuk ungkep, Pak? 30 menit. 30 menit. Ya, sekitar 30 menit ayam akan diungkep dengan bara api yang sudah diatur. 30 menit sudah berlalu, ungkepan ayam juga sudah selesai. Begitu dibuka, aroma rempah sangat terasa. Wah, saya ini makin gak sabar untuk mencicipi. Warung nasi ini mengusung konsep prasmanan. Setiap hidangan yang selesai diolah harus disusun rapi dalam baki khusus yang disiapkan, termasuk untuk ungkepan ayam goreng ini. Satu masakan sudah jadi dan ini pun siap dikirim ke bawah. Berikutnya saya siapkan yang tidak boleh ketinggalan, yaitu sambal. Warung khas nasi Cianjur ini punya sambal yang jadi andalan. Namanya sambal doer. Wow, dari namanya aja sudah doer. Hati-hati nih, kayaknya ini bakal pedes banget sambalnya. Untuk membuat sambal, bahan utamanya adalah cabai domba. Dalam sekali membuat cabai ada puluhan kilogram cabai yang digunakan. Pertama, cabai akan ditumbuk dalam wadah khusus. Sedikit demi sedikit, saya juga mencoba untuk menumbuk. Ciri khas sambal ini adalah teksturnya yang kasar, sehingga bentuk dari cabai juga jangan sampai halus. Ya, jadi salah satu triknya untuk membuat sambal khas di sini itu nggak boleh dilihat karena ini pedas banget, yang jelas bikin mata perih. Dan ini nggak cuman cabai ini doang, nanti kita akan tambahkan dengan beberapa kondimen lain dan juga bumbu sehingga memang rasanya bisa mantap. Tapi yang jelas ini kita harus hati-hati karena takutnya muncrat ke mata ya. Tumbukan cabai sudah beres. Berikutnya adalah parutan mangga. Ini akan jadi bagian dari sambal doer yang dihidangkan. Mangga diparut hingga memiliki tekstur khusus memanjang. Selain mangga, yang tidak boleh ketinggalan adalah bawang merah. Tuh lihat, bawang merahnya punya ukuran jumbo alias besar-besar. Sama seperti sambal, bawang merah juga harus ditumbuk dan tidak boleh halus sehingga masih bertekstur. Setiap bagian dari sambal sudah siap dan kita sebutkan lagi ya. Untuk membuat sambal doer ini kita butuh beberapa bahan. 20 kg cabai domba, 10 kg bawang merah dan juga bawang putih, parutan mangga dan juga aneka bumbu, mulai dari penyedap, garam, dan lain-lain. Yuk langsung kita buat sambalnya. Pertama kita panaskan dulu minyak yang dicampur dengan daun salam dan serai. Baru kita masukkan aneka bawang, cabai, dan bumbu. Setelah itu aduk semua bahan yang sudah menyatu sampai benar-benar matang sempurna. Tidak hanya ayam goreng dan sambal, ada juga aneka pilihan makanan lainnya. Mulai dari ikan goreng, ikan bakar, perkedel jagung, dan juga aneka pepesan. Seluruh hidangan sudah siap di meja prasmanan. Artinya warung nasi sudah bisa buka. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Warung nasi akhirnya buka. Tidak lama dari warung buka, para pelanggan mulai berdatangan untuk makan. Antrian pun langsung terlihat di meja prasmanan yang menjajakan aneka hidangan ini. Nah, salah satu yang tidak boleh ketinggalan untuk dipesan adalah kremesan. Kremesan ini terbuat dari campuran tepung tapioka dengan aneka bumbu. Sehingga nggak cuma kriuk, tapi juga ada rasa gurih saat menikmatinya. Setiap makanan yang sudah dipilih akan dihitung dan digoreng kembali agar panas dan nikmat saat disantap. Selanjutnya, makanan akan diantarkan ke meja di mana tamu duduk sesuai dengan pesanannya masing-masing. Waktu menunjukkan jam makan siang dan warung nasi semakin ramai.
Punya 3 lantai, hampir semua meja penuh oleh konsumen yang tengah menikmati makan siang. Apa yang paling disuka Ibu? Sambal. Sambalnya kenapa tuh? Pedas. Pedas, oke. Banyak bawangnya itu ibu. Jadi kapusing teh hilang. Tapi balik dari ke imah mal ya. Waduh, kayaknya saya juga mau makan. Bersama dengan pelanggan lainnya, saya antre untuk memesan makanan yang saya buat sendiri. Ada ayam goreng, udang goreng, kulit, dan tidak lupa kremesan. Aneka makanan yang saya pilih ini lebih nikmat dengan tambahan nasi dan juga sambal serta sayur asem. Waduh, mantap luar biasa. Apalagi dicampur dengan sambal, ada sayurnya, ada proteinnya, lengkap banget. Dan juga ditambah kriuk-kriuk kayak gini, ini bisa jadi pilihan Anda terutama untuk makan siang kali ya. Usaha sebesar ini tidaklah datang tiba-tiba. Pemilik warung nasi yang merupakan warga Cianjur ini sudah merintis sejak usia 16 tahun. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari pengusaha kuliner adalah tidak ada hasil yang instan. Semuanya butuh proses yang begitu panjang untuk benar-benar sukses. Tidak juga ada usaha yang mengkhianati hasil. Omset yang dihasilkan juga bernilai fantastis. Kiki Haryadi, Helby Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.